Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan nikmatnya dan taufiknya kita di malam hari ini dipertemukan kembali oleh Allah di majelis ini, melanjutkan kembali pembahasan kitab Manhajus Salaf fi Kaifiyati Ta'amul Ma'al Inhirafat Al-Aqadiyah Wal Manhajiyah, atau metode salaf dalam menyikapi penyimpangan-penyimpangan akidah dan manhaj, oleh Asy-Syaikh Ad-Doktor Muhammad Umar Bazmul hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan yang lalu, Asy-Syaikh hafizahullah menjelaskan tentang bagaimana di zaman sekarang kita dapati pemahaman terhadap dakwah salafiyah itu mulai berubah, di mana banyak di antara sebagian orang memahami dakwah salaf itu hanya sebatas memfokuskan pada ar-rudud, membantah saja. Ya, membantah orang fulan, membantah fulan, membantah fulan. Ya, kemarin kita sampaikan betul itu termasuk bagian dari manhaj salaf. Ya, manhaj salaf itu membantah, tidak tinggal diam dengan penyimpangan-penyimpangan, dengan kesesatan-kesesatan, baik yang disampaikan oleh orang-orang kafir ataupun yang disampaikan oleh ahli bidah. Namun manhaj salaf tidak menyibukkan diri dalam rangka membantah saja, namun mereka ini memondasi ilmu. Ya, mereka memfokuskan pada pondasi-pondasi prinsip-prinsip dasar agama berkaitan dengan tauhid, ya, berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan ibadah dan yang lainnya. Ya, adapun membantah itu ketika memang dibutuhkan, ketika memang ada syubhat yang tersebar, ada kesesatan yang tersebar, maka baru kemudian dibantah. Itu pun juga yang membantah adalah orang-orang yang memang memiliki kapasitas keilmuan. Ya, adapun orang-orang pemula yang memang tidak memiliki ilmu, maka cukup dia menukil saja bantahan dari para ulama, para ahli ilmu. Nah, ada sebagian orang yang salah paham, dikira manhaj salaf itu pokoknya harus membantah. Isinya itu tiap hari hanya membantah ini, membicarakan fulan, membicarakan alan. Tapi kalau ditanya tentang apa itu tauhid, wallahu a'lam. Ya, kalau ditanya apa itu akidah, wallahu a'lam. Ya, maka ini yang kemarin kita bahas adalah pemahaman yang keliru dari sebagian orang. As-salafiyah di halaman 20 beliau mengatakan as-salafiyah manhaju islahin wa da'wah illi yanbaghi innahu idza akhta al-insan ala tul yudammiruhu wa yukassiruhu wa ma yukhlihi munsim yarji' fihi lil haq. Hadza ma huwa salafiyun. Kata beliau, dakwah salafiyah
itu adalah dakwah yang tujuannya adalah untuk perbaikan. Ya, memperbaiki kaum muslimin, memperbaiki tauhid mereka, memperbaiki akidah mereka. Nah, maka ketika ada seseorang yang jatuh dalam kekeliruan, maka harusnya dia itu diperbaiki. Ya, dia itu diislahi, diperbaiki. Bukan malah dihancurkan, bukan malah istilahnya ditenggelamkan. Ya, namun ketika ada seseorang yang berbuat salah, maka diperbaiki. Makanya ada namanya bantahan. Tujuannya bantahan itu adalah supaya orang yang menyimpang itu kembali kepada jalan yang apa? Kembali kepada jalan yang hak. Itu tujuannya. Ya, namun kalau memang orang itu, kemarin kita sampaikan di pertemuan yang lalu, kalau memang itu tujuannya bukan lillah, ya, tujuannya membantah bukan karena Allah, maka pasti yang dia inginkan adalah kehancuran dari orang tersebut. Pokoknya yopo carane uang iku ajur. Ya. Maka yang dilakukan adalah dengan melakukan berbagai macam cara supaya orang tersebut hancur sehancur-hancurnya. Ini bukan tujuan dalam membantah. Ya, tujuan dalam membantah adalah lil islah, untuk memperbaiki. Siapa yang diperbaiki? Yaitu orang yang menyimpang dan juga kaum muslimin yang terkena syubhatnya. Baik, contoh. Ada seorang ustadz. Ya, dia mengatakan kepada kaum muslimin bahwasanya Syiah itu, Rafidhah itu tidak sesat. Ya, kita sama Syiah Rafidhah itu hanya sebatas perselisihan sebagaimana perselisihan antara madhab Hambali dengan Syafi'i, dengan Hanafi, dengan Maliki. Maka nggak usah terlalu dibenci. Ya, mereka ini hanya memilih untuk tidak mencintai para sahabat, sedangkan kita mencintai para sahabat. Ya sudah, masalah itu. Yang penting sama-sama beriman kepada Allah, sama-sama Al-Qur'annya sama, kiblatnya sama, syahadatnya sama. Ini mulai dikampanyekan ya. Antum mungkin kalau merasa hari-hari belakangan ini mulai dikampanyekan. Ya, mereka sekarang lagi naik apa? Lagi naik panggung. Ya, berusaha untuk meraih simpati kaum muslimin dengan perlawanannya kepada Zionis. Ya, maka bagaimanapun perlawanan mereka kepada Zionis tidak merubah pandangan kita terhadap Syiah Rafidhah. Ya, apakah kejadian-kejadian belakangan ini membuat antum cinta sama Rafidhah? Hah? Enggak, jangan tertipu. Tetap belenak sama Syiah Rafidhah. Ya, tetap benci kepada Syiah Rafidhah. Jangan sampai antum berpaling sebagaimana orang-orang awam mulai ngefans, mulai cinta, kemudian dihembuskan tadi ada takrib, ya, pendekatan bahwasanya perbedaan antara Ahlus Sunnah dengan Syiah Rafidhah itu perbedaan yang nggak perlu dibesar-besarkan. Musuh kita adalah Yahudi. Enggak, musuh kita Yahudi sama Syiah Rafidhah. Ya, bukan cuma Yahudi saja, bahkan Syiah lebih jahat, lebih busuk daripada Syiah Rafidhah. Ya, ini yang harus kita tekankan kepada kaum muslimin di hari-hari seperti sekarang. Tapi ada seorang dai yang seperti itu, memuji-muji Syiah Rafidhah. Maka kemudian kita bantah bahwasanya pernyataannya dia itu adalah pernyataan yang salah, pernyataan yang menyimpang. Kita bantah bukti kesesatan Syiah. Ya, perbedaan Ahlus Sunnah dengan Syiah itu seperti perbedaan Islam dengan agama-agama di luar Islam. Karena Syiah Rafidhah itu kafir, dikafirkan oleh para ulama dengan bukti-bukti seperti ini, dinukilkan langsung dari kitab-kitab intinya Syiah Rafidhah. Ya, seperti Biharul Anwar oleh Al-Majlisi atau Usulul Kafi ya oleh Al-Kulaini dan yang lainnya, dinukilkan betapa bagaimana mereka mengkafirkan Abu Bakar dan Umar, menuduh Aisyah itu berzina dan lainnya dari ucapan-ucapan kotor Syiah Rafidhah. Al-Quran telah dirubah-rubah, maka kita bantah orang tersebut. Nah, ketika kita membantah, tujuan kita itu apakah menghancurkan dia atau tujuannya untuk memperbaiki dia? Apa tujuannya jamaah? Memperbaiki dia. Dan juga untuk memperbaiki kaum muslimin yang terkena racun syubhatnya itu. Itu tujuan Ahlus Sunnah. Namun ada memang, kita nggak menutup mata ya, ada orang-orang yang memang tujuannya untuk menghancurkan, menjatuhkan fulan itu. Ya, sehingga nggak cuma dibantah syubhatnya saja, nggak cuma yang dibantah kesesatannya saja, tapi dia juga sampai apa kemarin?
membunuh karakter dengan cara mengorek-ngorek aibnya, ya disebarkan aibnya. Karena tujuannya memang bukan memperbaiki, tapi tujuannya adalah untuk menjatuhkan, tujuannya untuk menghancurkan. Maka dakwah salafiyah kata beliau bukan demikian. As-salafiyah manhaj islah wa dakwah. Ya, dakwah salafiyah itu adalah dakwah perbaikan. Meskipun memang konsekuensinya orangnya itu jatuh. Tapi orang jatuh itu, hancurnya orang tersebut gara-gara kita bantah, itu bukan tujuan utama kita, tapi itu dampak. Paham tidak maksudnya jemaah? Jadi dai yang tadi sesat itu, ketika kita bantah, maka dia itu jatuh harga dirinya. Dia mulai ditinggalkan sama jamaahnya, subscribersnya di YouTube itu jadi turun, ya kan? Akhirnya dia ini banyak ditinggalkan oleh fans-fansnya gara-gara kita bantah, kita bongkar kesesatannya dia itu. Tapi itu bukan tujuan kita, itu hanya apa? Efek, dampak. Ya. Ibaratnya seperti seorang dokter yang mengamputasi pasien. Apakah tujuan dokter itu memang untuk memotong kakinya? Apa itu tujuan dokter? Enggak, tujuan dokter untuk apa? Untuk menghentikan penyebaran penyakitnya. Itu tujuan dokter. Tapi dampaknya apa? Iya, diketok dirijine, diketok sikile, dioperasi. Itu dampak, bukan tujuan. Kecuali kalau dokternya memang ada dendam. Siji maneh. Kalau dokternya memang punya apa? Sentimen sama pasiennya, loro apa wae tetap diamputasi. Ya. Dok, saya sakit mata ini. Oh, iya amputasi. Saya sakit perut, dok. Oh, amputasi. Nah, ini memang punya apa? Punya dendam. Ya, punya dendam personal. Maka ahlu sunnah enggak. Meskipun punya dendam personal, dia tidak akan sampai berbuat dolim kepada orang yang dia bantah itu. Ya, ini yang kemarin kita bahas. Kata Syekh, dakwah salafiyah tidak demikian. Maka dakwah salafiyah ketika ada orang yang menyimpang, maka diluruskan, tidak dihancurkan, diberikan tenggang waktu untuk dia rujuk kepada al-haq. Hadza ma huwa salafi. Tapi kalau ada orang-orang yang kita dapatkan mereka ini menjatuhkan karakter, ya mereka ini membunuh karakter, menyebarkan aib-aib, memang tujuannya untuk menghancurkan fulan, ini bukan dakwah salafiyah yang demikian. Karena dia bukan memperbaiki tapi menghancurkan. Wa in qala ana salafi, hadza ma huwa salafi. Meskipun dia mengaku sebagai seorang salafi, dia bukanlah seorang salafi. As-salafiyatu rahmah. Dakwah salafiyah itu adalah rahmat, kasih sayang. A'rif ba'da asyakhina bisittati asyar sana yunasihu fil mukhalif wala yu'linu hadha wala ahad ya'lamu anhu. Kata beliau, aku mengenal ya sebagian syekh, ya sebagian ulama. Ada yang menasehati seseorang yang menyimpang, itu bahkan dinasehati, diluruskan sampai 16 tahun lamanya. Ya, dia nasihati secara sembunyi-sembunyi. Tidak dia tampakkan nasihatnya itu secara terang-terangan. Tidak ada yang tahu kalau ternyata syekh ini telah menasihati fulan. Ini kalau aibnya berkaitan dengan aib apa? Pribadi. Ya, berkaitan dengan aib pribadi, bukan berkaitan dengan kesesatan yang dia sebarkan. Ya, makanya jangan menganut paham Jabri ya. Ya, kalau menasehati orang itu harus apa? Face to face, harus Jabri. Ada kondisinya. Jabri itu kalau kesalahannya itu dalam masalah apa? Dalam masalah pribadi, dalam masalah duniawi maksiat, yang dia menyembunyikan maksiat tersebut. Qadarullah konangan, kepek. Iya, maka ini menasehatinya harus apa? Harus face to face, harus Jabri. Gak boleh antum nasihati di depan umum. Tapi kalau itu berkaitan dengan kesesatan yang dia sebarkan, ya penyimpangan yang dia sebarkan, maka membantahnya harus apa? Harus sama juga di depan umum. Karena tadi dakwah salafiyah itu memperbaiki. Di antara yang diperbaiki bukan cuma oknum yang mengucapkannya, tapi yang diperbaiki juga apa? Jamaah, kaum muslimin juga diperbaiki. Ya. Antum misalnya mendapati ada seseorang yang buang racun di sungai. Sedangkan sungai ini dipakai sama warga desa untuk minum, ya untuk cuci-cuci, ya dan seterusnya.
Ketika antum mendapati itu, apakah antum cukup dengan menasehati oknum yang membuang limbah itu? Sehingga antum nggak perlu untuk memberitahukan kepada warga kalau limbah ini beracun. Apa sungai ini sudah beracun? Ya, apa caranya? Diperingatkan kepada warga desa, hati-hati warga desa, jangan mengambil air dari limbah ini, dari sungai ini, karena sungai ini sudah tercemar limbah. Diperingatkan warga supaya tidak kena racunnya. Ya, saya sudah menjabri yang buang limbah itu kok. Ya, saya cukup sudah menjabri yang buang limbah itu. Nggak perlu saya kasih tahu warga desa. Kenapa? Mati kabeh warga desa nih. Kena racun kabeh warga desa nih. Nah, ini keliru. Ya, itu berkaitan dengan racun dunia. Bagaimana dengan racun syubhat? Dan kata beliau, aku mendapati ada sebagian ulama yang menasehati secara rahasia seseorang sampai 16 tahun dinasehati terus. Tidak ada yang tahu. Ya, rahmah ma huwa alatul kasar. Inilah rahmat dakwah salafiyah. Bukan ketika seorang berbuat kekeliruan langsung dijatuhkan, langsung dihancurkan, langsung dibunuh karakternya. La, kata beliau, sittata asyar sana, 16 tahun. Asyra sanawat yunasih wa yata'allaf wa ma yasta'jil. Ya, selama itu beliau menasehati, mengambil hatinya dan tidak tergesa-gesa. Ya, enggak kesusu lihat hasil gitu loh. Enggak berputus asa. 10 tahun tak kandani gak mari-mari wong iki gitu. Ya, wis ini saatnya memang orang ini untuk diviralkan. Ya. 10 tahun saya ini sudah menasihati dia, maka sudah saatnya diviralkan. Enggak. Kalau itu tetap berkaitan dengan aib pribadi, boleh nggak diviralkan? Nggak boleh. Itu aib pribadi. Ya. A'rif min ahlil ilm man yasna'u hadha. Falladhi yadhun anna ar-rududa wa anna al-kalama fi fulanin wa fulanin wa fulanin wa isqati fulanin wa kadha nahwa dhalik biduni an yakuna ladaihi tawazun wa ta'allum lil ilm ala wajhi wa akhadal umura bi tariqatiha sahiha tara ma huwa salafi wa in jalasa minas subhi lil laili yaqulu ana salafi. Maka orang-orang yang menganggap bahwa seorang salafi yang mengikut manhaj salaf itu isinya hanya sebatas ngomongin aibnya fulan, salafi itu harus menghibai fulan, salafi itu harus menjatuhkan karakter fulan. Kalau ada orang yang ngomong seperti itu, salafi harus demikian, tanpa ada timbangan ilmu, maka dia bukanlah salafi, meskipun dia mengaku salafi dari mulai subuh sampai malam ngomong ana salafi, dia bukan salafi. Paham ya maksudnya ya? Jadi kalau ada orang-orang yang menganggap dakwah salafiyah itu harus menjatuhkan fulan, membunuh karakter fulan, hanya sebatas itu saja dakwah salafiyah, maka dia bukan seorang yang mengikuti manhaj salaf. Bukan demikian metode dalam manhaj salaf. In jalasa yuraddidu ayatin wa ahadith minas subhi lil lail. Meskipun dia duduk membacakan ayat, membacakan hadis dari subuh sampai malam, tapi kalau caranya demikian, dia bukanlah seorang salafi. Al-Khawarij kanu yuraddidu ayatin wa ahadith huwa kharijiyun bismi salafi. Seorang Khawarij, dia selalu membaca ayat-ayat Al-Quran, menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, menyampaikan hadis, tapi bagaimanapun juga pemikirannya adalah Khawarij, namun kedoknya salafi. Hadza min suwaril khuruj alal jama'atil islamiyah, hadza min suwar tashwihis salafiyah alladhi yajlis ma lahu hammun illa kalam fi fulan wa fulan minad du'ati li khata'in akhta'ahu wa ma yazinul umur bimizaniha. Ya, kata beliau, ini penipuan terhadap dakwah salaf. Ya, kalau ada orang yang ngaku salafi namun tujuannya dia, ambisinya dia hanya sebatas untuk membicarakan aibnya fulan, untuk menjatuhkan fulan, untuk menghancurkan fulan, padahal fulan yang dia bunuh karakternya itu, betul dia melakukan kesalahan, betul dia jatuh dalam kekeliruan, namun itu bukan kekeliruan yang dengannya dia harus diperlakukan demikian. Hal fihi ahadun salima minal khata'.
Apakah ada seseorang yang selamat dari kekeliruan? Nanti akan kita bahas. Ahlus sunnah itu memandang kekeliruan tidak satu level. Maka sikap kita terhadap orang yang keliru berbeda-beda dari satu level ke level yang lain. Ya. Siapa yang selamat dari kekeliruan? Ma fi ahad, tidak ada satupun orang yang selamat dari kekeliruan. Nabi bersabda, kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam pasti pernah keliru. Allahu azza wa jalla ma'al kuffari yaqul. Padahal Allah berfirman tentang orang-orang kafir, sikap seorang muslim kepada orang kafir, wala yajrimannakum, surat Al-Maidah ayat yang 8, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, maksudnya orang kafir, membuatmu berlaku tidak adil kepada mereka. Berlaku adillah. Ini kalau sama orang kafir saja, nggak boleh kita mendolimi dia. Harus kita berlaku adil. Ya, apalagi kepada orang Muslim. Ya, apalagi orang itu tersebut masih Muslim. 5. Anta tata'amal ma'al khata' min hadha syakhs ka'annahu kafir. Kenapa? Engkau memperlakukan kekeliruan seseorang seakan-akan dia ini orang kafir. Ka'annahu kharijun 'anil millah wad din, hadza 'adl. Kenapa kau perlakukan dia seakan-akan dia sudah keluar dari agama Islam ini? Kullu syai'in hadduhu bimizani. Timbang segala sesuatu dengan timbangannya. Ya, timbang segala sesuatu dengan timbangannya. Ya, jangan disamaratakan. Walidzalika haula yandahishuna lamma ahadul masyayikh al-kibar yatakallamu an khata' fulan thumma ba'da syahraini yaqulu ma fi mani isma'u lahu. Kaifa khata'ahu huna wa huna yaqulu isma'u lahu. Oleh karenanya sebagian orang terkadang heran. Ada seorang ulama yang awalnya memperingatkan, hati-hati dari Ustadz Fulan. Ya, Ustadz Fulan ini punya penyimpangan-penyimpangan ini. Tapi ketika dilihat Ustadz Fulan yang tadi dikatakan punya penyimpangan itu sudah tobat, sudah rujuk, maka syekhnya tadi langsung mengatakan, nggak masalah, silakan kau mengambil ilmu dari Ustadz Fulan ini. Ada sebagian orang-orang itu yang kerjanya cuma ghibah-ghibah itu, mereka heran, kok ngono syekh ini? Kok mincela-mincela, ini jari ini gak oleh Joko ngambil ilmu dari Ustadz Fulan. Tapi kok sekarang malah direkomendasikan. Ya, maka kata beliau, bisa jadi atau orang ini, syekh ini adalah seorang alim. Aywa hadza alim, inilah orang alim, orang yang berilmu. Ketika dia mendapati Fulan ini pertama kali dia ini menyimpang, maka diperingatkan, hati-hati dia punya penyimpangan. Tapi setelah dia menyatakan bertobat dari penyimpangan tersebut, justru direkomendasikan. Atau sebaliknya, dulu direkomendasikan, tapi setelah terjadi penyimpangan padanya, maka tidak lagi direkomendasikan. Maka jangan tertipu dengan namanya tazkiyah, rekomendasi. Ustadz Fulan direkomendasi sama Syekh Fulan, Syekh Fulan. Namanya rekomendasi itu bukan stempel sampai hari kiamat, bukan. Tahu Abdurrahman bin Muljam? Siapa? Pembunuhnya Ali bin Abi Thalib. Direkomendasi sama siapa dulu untuk menjadi pengajar Al-Quran? Umar ibn Khattab. Di zamannya Umar ibn Khattab, kaum muslimin direkomendasikan untuk mengambil Al-Quran, belajar Al-Quran kepada Abdurrahman bin Muljam. Tuh lihat, stempelnya, rekomendasinya bukan dari syekh, bukan dari ustadz, tapi dari siapa? Umar ibn Khattab, manusia terbaik nomor 3 setelah siapa dan siapa? Nabi SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Direkomendasikan sama Umar ibn Khattab. Tapi setelah dia menyimpang, punya pemikiran Khawarij, sampai dia membunuh Ali bin Abi Thalib, maka apakah ada yang merekomendasikan dia? Nggak ada, sudah. Ya. Maka demikian, terkadang seorang alim merubah statementnya. Ketika dilihat penyimpangan, maka diperingatkan, jangan, Fulan ini ada penyimpangannya, buktinya ini. Kau hati-hati sama dia. Jangan buka YouTube-nya, jangan baca kitab-kitabnya, tulisan-tulisannya, jangan datang ke pengajiannya. Kenapa? Dia punya penyimpangan ini. Dia punya pemikiran Khawarij, dia punya pemikiran Mu'tazilah, dia punya pemikiran Jahmiyah, Qadariyah dan seterusnya. Tapi setelah itu nampak bahwasanya Fulan ini tadi rujuk kepada al-haq,
bertobat dari kekeliruan-kekeliruannya, ya, dan itu sudah lama, ya, dan dia sudah membuktikan pertobatan-pertobatannya, maka kemudian direkomendasi, iya silahkan kau belajar kepada fulan. Nah, hadza fahim wa huwa yuridu yasta'lifu hadzal rajul wa yuridu anna hadzal rajul yuslihu halahu wa yu'tihi fursatan fi nafsil waqti takallama alaihi biqadaril khata' alladhi akhta'ahu fihi. Inilah orang yang alim. Ketika ada seorang yang keliru, maka dia ambil hatinya, dia datangi, dia lembutkan hatinya, dia menginginkan orang ini supaya memperbaiki kekeliruan-kekeliruannya. Dia yakini bahwa orang ini masih punya kesempatan, ya, untuk memperbaiki ucapan-ucapannya, memperbaiki statement-statementnya yang keliru. Wa bayyana lahu shawab, dan dijelaskan kepadanya bahwa yang betul itu begini. Kau itu ngomong seperti itu salah. Yang betul itu begini dan begini. Wa yarju insyaallah an taqbala hadzal shawab. Dia ingin supaya orang yang salah tadi menerima kebenaran. Ya, wa khalas bilash. Ihna nazidul fajwa nuhawilu nasta'lif. Tara ya jamaah hatta salafiyya minal mafahim allati inharafat inda ba'din nas yanbaghil intiba ila hadha. Baik, di sini kita tambahkan materi tentang tadi al-khata', kekeliruan. Karena ada orang-orang yang berlindung di balik kalimat Nabi tadi, kullu bani Adam khata'. Semua manusia itu salah. Wis ta, ojo keras-kerasan. Kasih udzur, kan kesalahannya cuma satu. Itu loh, banyak yang salahnya lebih dari satu. Kenapa kau beda sikapnya, kok lebih keras sama yang salahnya cuma satu ini? Ya, maka dijawab oleh para ulama, namanya kekeliruan itu tidak satu level. Ya, kekeliruan itu bertingkat-tingkat. Ada kekeliruan yang bisa menyebabkan orangnya apa? Kafir, keluar dari Islam. Ada kekeliruan yang bisa menyebabkan orangnya keluar dari ahlus sunnah menjadi ahlil bid'ah. Dan ada kekeliruan yang membuat orangnya menjadi fasik. Dan ada kekeliruan yang sifatnya ijtihad, tidak merubah kondisinya. Nah, maka orang harus bisa memetakan perbuatannya dia ini adalah tergolong kategori yang mana. Nah, orang-orang ini kebanyakan apa? Ngelihat kuantitasnya. Salah siji tok ae lho kok digedhe-gedhekno. Lho apa siji? Ya, satu ini apa yang dilakukan? Yang dia loh cuman mengkafirkan sahabat saja. Kok digedhe? Lho iku gede iku. Dianggap siji tok. Ya kan? Itu loh banyak orang yang zina, yang mabuk, yang minum khamr, yang riba. Tuh, satu orang tapi terkumpul padanya berbagai macam kesalahan-kesalahan. Tapi kita katakan dia 1000 kesalahan yang dia lakukan. Tapi levelnya tuh level apa? Maksiat. Meskipun jutaan dia lakukan, tetap dia ini seorang muslim, dia pelaku maksiat. Tidak dikatakan dia kafir, meskipun jutaan maksiat dia kerjakan. Tapi ada yang mengerjakan satu kekeliruan. Meskipun dia soleh, rajin sholat, gak minum khamr, ya kan? Tapi satu kekeliruan yang dia kerjakan bisa menyebabkan dia apa? Keluar dari Islam. Ya, mencaci maki Allah, mencaci maki Rasul, ya kan? Mengingkari salah satu dari rukun iman misalnya. Satu tok. Ya, tapi ini bobotnya lebih besar daripada yang jutaan maksiat. Ya. Nah, orang-orang awam nimbangnya nggak gitu. Orang-orang awam nimbangnya apa? Ake-akean. Iya, iku luwe akeh iku. Iki mek siji tok. Kok sing siji iki mbok kerengi. Ya kan? Sing 1 juta ini, sing sejuta sudah kesalahan ini tidak segitu kerasnya kau menyimpang, kau mengingkarinya. Sedangkan yang cuma satu kesalahan kau begitu keras. Ya. Maka kembali lagi ke sini, Ahlus Sunnah memandang bahwasanya namanya kesalahan itu bertingkat-tingkat, tidak satu kekeliruan. Baik. Di sini kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis, "Idza tabayyana hadza fala yasih li ahadin an yaqula inna kullan yukhti, idzan la yushanni ala fulan wala ala fulan. Kullu bani Adam khata." Semua manusia itu salah. Maka jangan kau saling menyalahkan antara satu dengan yang lainnya. Maka kata beliau, yuqalu hadhil kalimah haq
lakin ma nau'ul khata. Betul. Semua manusia salah, betul ya? Betul, kullu bani Adam khata, itu sabda Nabi. Kita nggak menolak hal itu. Tapi kalau ditanya balik, apa jenis kekeliruannya itu tadi? Ya kan? Kalau ada orang yang keliru, orang yang salah, terus kemudian kita tegur orang itu, orang yang mengatakan kullu bani Adam khata, semua manusia salah, maka jawaban kita, iya betul. Tapi apa jenis kesalahannya itu? Apakah dia kekufuran? Apakah dia kebid'ahan? Ya, apakah dia kemaksiatan? Atau dia salah ijtihad? Ini semua menyebabkan kita sikapnya sama atau beda? Beda. Yang kekeliruannya itu kekufuran, kalau sudah terpenuhi syarat-syaratnya, dikafirkan dia. Ya, setelah terpenuhi syarat-syarat pengkafiran, dikafirkan dia. Yang kebid'ahan juga demikian. Ya, dia tidak lagi dianggap sebagai ahlu sunnah. Nah, ketika ada orang misalnya mengatakan bahwasanya boleh kita ini memberontak kepada penguasa kaum muslimin. Kita ini gak wajib mendengar dan taat kepada penguasa kaum muslimin. Ini ucapan yang apa? Kufur atau bid'ah? Ucapan yang bid'ah. Maka dia dibid'ahkan sudah. Demikian juga ada kesalahan yang sifatnya fasik. Maka dia difasikkan gara-gara kemaksiatan yang dia lakukan itu. Pecandu khamr, pezina dan yang lainnya. Dan ada yang ijtihad, salah ijtihad. Salah ijtihad ini nggak boleh dicela. Iya, nggak boleh dicela. Kalau diskusi boleh. Ya, diskusi boleh. Ijtihadmu itu salah. Sing bener itu kayak gini. Ya, maka kesalahan dia ini apakah menyebabkan dia kafir? Menyebabkan dia ahli bid'ah? Menyebabkan dia kafir? Enggak. Bahkan tetap dapat berapa pahala? 1 pahala. Nah, kalau kita lihat orang-orang awam ini menyikapinya itu ruwet. Antum ingat dulu waktu awal-awal Covid dulu, ya kan? Dimana sebagian kaum muslimin terpecah gara-gara permasalahan ijtihad. Apa itu? Soft renggang sama soft rapet, ya kan? Soft renggang sama soft rapet. Atau yang tetap sholat di masjid atau yang memilih untuk tidak sholat di masjid alias di rumah. Baik, ini permasalahan apa jamaah? Ijtihad. Permasalahan ijtihad. Tapi lihat sebagian sikap sebagian orang-orang. Keren gak? Keren luar biasa. Kita dapat itu. Bahkan bukan kalangan awamnya, sampai kalangan ustadznya menyatakan bahwa orang yang selama Covid tetap ngotot sholat di masjid itu mabuk agama katanya. Ustadz ini yang ngomong. Mabuk agama katanya. Segitu kerasnya diingkari. Padahal ini kekeliruan dalam masalah apa? Ijtihad, kalaupun itu keliru. Tapi kok segitu kerasnya kok mengatakan kepada saudaramu dia ini mabuk agama. Gara-gara dia tetap sholat di masjid ketika Covid. Tapi anehnya dai-dai yang ketika Covid itu lantang mencaci maki pemimpin, mencaci maki kebijakan pemimpin. Wah, ini presiden pemimpin ini memang dia ini mendiskreditkan kaum muslimin. Masa sholat Jumat saja nggak boleh? Masa sholat Id saja nggak boleh? Itu yang dicaci maki pemimpin. Adem ayem tapi. Ya, sikapnya adem ayem. Ya kullu bani Adam khata. Kata-kata manis yang keluar. Semua manusia salah. Ini ustadz ini nyaci maki pemimpin. Iya itu kesalahan. Tapi kan dia jasanya banyak. Hitung-hitungan jasa tidak loh. Kesalahan dia ketika mencaci maki pemimpin. Kesalahan apa itu? Kufur, bid'ah atau maksiat? Atau salah ijtihad? Bid'ah. Kenapa yang salah ijtihad kau begitu keras menyikapinya? Sedangkan yang kebid'ahan justru kau sikapi dengan adem ayem, lemah lembut. Ini sikap yang keliru jamaah. Ya nggak boleh. Ya, maka tempatkan semua itu pada tempatnya. Ada timbangannya masing-masing. Baik, sebagian orang, kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis, memang tidak memiliki timbangan dalam hal ini. Ya, sehingga yang keluar adalah hawa nafsu. Dan kemudian kata beliau, di antara orang-orang yang menolak, ya di antara orang-orang yang menolak, mereka mengatakan bahwasanya orang yang kau
bantah itu, atau tadi semua manusia kan bisa salah. Dia ini kebaikannya lebih banyak daripada kesalahannya. Ya kan kesalahannya cuma satu, tapi kebaikan dia, jasa-jasanya dia itu banyak. Masa gara-gara satu kesalahan ini kau melupakan ribuan kebaikan yang dia lakukan? Maka kita jawab, kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, maka kita tidak mengingkarinya. Kalau memang itu baik, kita ngapain kita mengingkari kebaikannya? Paham ya jamaah ya? Kenapa kita ingkari kebaikannya? Bahkan kita doakan semoga kebaikan-kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kita permasalahkan di sini adalah kekeliruan-kekeliruan yang dia sebarkan kepada kaum muslimin. Kesesatan-kesesatan yang dia sebarkan kepada kaum muslimin. Penyimpangan akidah yang dia sebarkan kepada kaum muslimin. Ini yang kita fokuskan. Ya, jangan dianggap kemudian kalau dia punya ribuan kebaikan, kemudian dia jatuh dalam satu kekeliruan, maka berarti satu kekeliruan ini dianggap nggak ada nilainya, karena dengan ribuan kebaikannya itu satu kesalahannya ini akan tertutupi. Itu di sisi Allah. Tapi Anda tanya kepada antum, kalau seorang hakim di pengadilan, ya didatangkan kepadanya maling, pencuri, tapi dia tahu bahwasanya maling ini punya jasa yang besar, luar biasa kebaikannya banyak. Ini pencuri ini, atau jangan pencuri, pezina. Ya, pezina ini yang sudah terbukti berzina ini, dia punya kebaikan-kebaikan yang banyak. Dia mengislamkan jutaan manusia. Ya, dia juga menyantuni banyak orang-orang miskin. Dia banyak membangun masjid, hartanya digunakan di jalan Allah. Namun ternyata dia berzina dan didatangkan bukti-bukti 4 orang saksi. Hakim yang memutuskan perkara itu, apakah ngelihat kebaikannya jemaah? Hah? Oh enggak. Persidangan ini buyar. Kenapa? Fulan ini meskipun dia berzina, dia punya kebaikan yang banyak. Terus tidak ditegakkan hukuman? Hakim Bahlul tidak boleh. Kebaikan-kebaikannya sudah tutupi sudah. Tidak ada urusan. Ini yang fokus apanya? Kesalahannya ini yang fokus ini. Maka meskipun dia punya kebaikan, ya sudah itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kekeliruannya tetap harus ditegakkan hukuman atasnya. Itu adil. Khalid ibnul Walid. Ya, siapa yang nggak tahu Khalid ibnul Walid? Ya, seorang yang panglima perang yang tidak pernah kalah dalam peperangan. Baik ketika dia masih berseragam musyrik ataupun sudah masuk Islam. Ya, tidak pernah kalah dalam peperangan. Makanya beliau itu meninggal di perang apa? Meninggal di perang apa? Di perang ranjang. Ya, meninggal di kasur. Bukan meninggal di peperangan. Ya, tidak pernah kalah dalam sejarah hidupnya. Bahkan ketika perang Uhud, kaum muslimin mengalami kekalahan, ya Khalid ibnul Walid yang mengalahkan. Baik, begitu banyak kan jasanya kepada Islam. Peperangan demi peperangan dimenangkan sama Khalid. Tapi pernah suatu ketika Khalid terjatuh dalam kekeliruan, di mana dia pernah memerangi suatu kaum yang dianggap oleh Khalid itu belum masuk Islam, padahal mereka sudah masuk Islam. Paham ya maksudnya ya? Jadi kalau kaum ini sudah masuk Islam, maka boleh nggak diperangi? Nggak boleh. Nah, Khalid salah paham, dikira mereka ini masih kafir, padahal mereka sudah masuk Islam. Maka diperangi sama Khalid, dibunuh. Salah. Apakah Nabi SAW tidak menyalahkan Khalid gara-gara Khalid banyak jasanya? Enggak. Nabi mengatakan, Allahumma inni abra'u ilaika mimma sana'a Khalid. Ya Allah, sesungguhnya aku berlepas diri dari perbuatannya Khalid. Disalahkan. Ya. Padahal Khalid kita tahu luar biasa jasanya kepada Islam. Ya, maka jangan punya kaidah muwazanah. Ya, dimana kita kalau mau mengkritik seseorang, kita lihat kebaikan-kebaikannya yang banyak. Oh, fulan ini baik, luar biasa kebaikannya. Masa gara-gara satu kesalahan ini kita melupakan kebaikannya? Enggak. Jangan pakai sistem muwazanah seperti ini. Menimbang antara yang baik dengan yang buruk. Itu Allah di akhirat nanti, bukan tugas kita. Ya, tugas kita kalau memang itu kekeliruan, maka diperingatkan kekeliruannya itu. Kemudian sebagian orang ya menolak
bahwasanya Ahlus Sunnah itu membantah. Sudah masuk isya belum? 10 menit. Sebagian orang menolak adanya bantahan kepada orang-orang yang menyimpang dengan alasan tadi. Ini sudah kita sampaikan ya, bahwasanya kau niatmu itu memang untuk menjatuhkan fulan. Jadi kita ini dakwah salafiyah yang membantah ahli bidah, kita itu dianggap tujuanmu itu, niatmu itu untuk menjatuhkan fulan saja. Ya, maka kita jawab, tahu dari mana niatmu? Kau tahu dari mana niatku itu memang untuk menjatuhkan fulan. Nggak ada yang tahu niat seseorang kecuali antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka nggak perlu kau cari tahu tentang niatnya apa. Yang penting coba kau lihat bantahannya ini. Apakah bantahannya di atas bukti dan di atas ilmu atau tidak? Ya, itu tugas kita. Nggak perlu kau cari tahu niatnya apa. Oh, niatmu itu cuman apa, kalau zaman sekarang ini pansos, iya, pencitraan niatmu itu. Niat antara dia dengan Allah. Tugasmu itu cuman meneliti apakah bantahannya ini di atas bukti yang nyata dan di atas ilmu atau di atas kedustaan. Ya, tanpa bukti bantahnya. Oke. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebagian orang mengatakan tatkala kita membantah penyimpangan-penyimpangan, kita dianggap sok suci. Ini yang paling banyak. Wah, itu salafi itu sok suci. Dhek tok sing bener. Liyane dianggap salah, koyok dhek tok sing duwe surga. Ya, liyane dianggap neraka. Sering dengar seperti itu ya. Ya. Maka ini kalimat yang sering diucapkan oleh sebagian orang, dianggapnya kita ini ketika mengkritik kelompok-kelompok yang menyimpang di luar Islam, dai-dai yang suka menyesatkan kaum muslimin, ketika itu kita menganggap suci diri kita sendiri dan menganggap orang-orang semuanya itu sesat dan masuk neraka. Ya, maka kita jawab bahwasanya yang sedang kita katakan suci bukan diri kita, tapi apanya? Jalannya, manhajnya, pemahamannya. Ya, pemahaman salaf ini menitik beratkan pada apa? Pemahaman siapa? Pemahamannya Nabi dan Rasul, pemahaman Rasulullah dan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang meragukan pemahamannya Nabi dan para sahabat ini salah? Ada yang meragukan itu? Nggak ada. Selain pemahaman Nabi dan para sahabat itu yang salah, itu yang menyimpang, nggak usah ragu antum. Ya. Nah, kemudian ketika kita membantah seseorang bahwasanya dia ini memang punya penyimpangan-penyimpangan, maka yang kita anggap salah, kita anggap keliru adalah jalannya dia. Yang kita anggap keliru adalah jalannya dia, dan jalan kita adalah jalan yang benar. Kita lantang mengatakan itu. Bukan berarti menganggap diri kita suci. Saya kasih contoh permisalan. Antum ketika berangkat sholat maghrib, kemudian antum dapati di warung ada teman-teman antum lagi nongkrong, rokokan, ngobrol, ya kan? Antum ajak ke masjid, ayo sholat ke masjid. Nggak mau dia, nggak wis konai. Ya, antum tetap berangkat ke masjid. Maka kalau ditanya perbuatan siapa yang benar? Sing budal masjid apa sing nggak budal masjid? Perbuatan siapa yang benar? Antum kalau ditanya yang benar yang mana jemaah? Sing nggak sholat apa sholat? Yang sholat. Tapi apakah dengan itu antum menganggap yang sholat ini suci, sedangkan yang nggak sholat itu pasti finnar gitu? Tidak. Bedakan antara membicarakan orang dengan membicarakan jalan, membicarakan perbuatan. Kalau ditanya perbuatan mana yang benar, sholat atau nggak sholat, ya jelas yang sholat. Tapi yang sholat, apakah pasti diterima sama Allah sholatnya? Belum tentu juga. Ya, maka sama seperti tadi. Ketika kita membantah kesesatan, belum tentu yang membantah ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bisa jadi yang sesat justru dia yang diridhoi oleh Allah. Habis dibantah dia tobat,
Kan gitu kan? Kembali ke jalan yang lurus. Maka yang dibantah kondisinya lebih baik. Sedangkan yang membantah viral dia. Ya kan? Akhirnya malah sombong. Tuh. Ujub, bangga. Akhirnya Allah tidak terima amalannya dia. Bisa nggak seperti itu? Bisa. Contoh yang lain. Ada orang yang melakukan pola hidup sehat dengan orang yang tidak melakukan pola hidup sehat. Ada orang yang rajin olahraga, tidur teratur, makan dijaga, tidak merokok, iya, tidak minum dan lainnya. Pokoknya kesehatannya itu benar-benar dijaga sama dia. Nah, orang yang kedua, dia nggak menjaga kesehatan, makan sembarangan, minum sembarangan, tidur nggak dijaga, pola tidur nggak dijaga, nggak pernah olahraga, ngerokok dan yang lainnya, begadang terus. Ya, antum kalau ditanya pola hidup siapa yang lebih baik di antara dua orang ini? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama, nggak usah ragu antum. Pola hidupnya ya, kita bicara pola hidupnya. Tapi kalau ditanya sopo sing luwih sehat? Oh, kok dhisik? Iya, kalau ditakoni sopo sing luwih sehat, nanti dulu. Ayo cek ke dokter. Bisa jadi yang menjaga pola hidup sehat ketika dicek kolesterol tinggi, diabetes, macam-macam jantung dan yang lainnya. Justru yang tidak menjaga pola hidup sehat malah sehat nol. Bisa enggak kayak gitu? Tapi jangan gara-gara kasus ini antum ngikut pola hidupnya dia. Ngerti ya? Gara-gara kasus dua orang ini mari check up ke dokter, ternyata yang satu sehat satu nggak sehat, antum niru cara hidupnya orang yang nggak sehat tadi. Kenapa? Udah sehat kok buktinya. Nek ngono meneh tak rokokan aku. Nek ngono meneh tak begadang aku. Jangan. Tetap kepada jalan yang benar. Adapun nanti bagaimananya itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah masuk azan? Belum. Nah, ini yang perlu kita tekankan sekali lagi, kalau kita membantah kesesatan jangan dianggap bahwa kita menganggap diri kita suci sedangkan orang lain itu pasti neraka. Enggak boleh. Ya, bahkan ini termasuk diantara penyimpangan juga di dalam manhaj salaf, menganggap dirinya suci. Allah mengatakan fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan kalian menganggap suci diri kalian sendiri. Allah yang mengetahui siapa di antara manusia yang bertakwa. Dan insya Allah setelah adzan kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Iya. Di medsos itu ada kata-kata salah itu sekte, buat sekte. Iya. Nah, di sini saya mendengar manhaj salah. Nah, sekarang perbedaan antara manhaj dan sekte itu apa sih? Insya Allah kita jawab setelah adzan. Kumpulkan pertanyaan sih. Yang lain nggak ada? Nggak ada yang lain. Mumpung masih ada waktu 1 menit. Pertanyaan itu jawaban inti. Dan kalau nggak ada, insya Allah kita jawab setelah adzan. Wallahu a'lam. Dan kita masuk soal jawab. Tadi ada pertanyaan, apakah dakwah salafiyah itu adalah sekte atau apa? Oh, pemahaman. Ada yang di medsos itu sekte. Iya. Baik. Sebenarnya as-salaf maksudnya adalah yang terdahulu. Secara bahasa as-salaf artinya yang mendahului kita. Maka bapak kita, kakek kita, buyut kita itu disebut sebagai salaf kita, pendahulu kita. Karena mereka telah mendahului kita. Nabi SAW mengatakan kepada Fatimah, fa inni khairun salaf laki, khairus salaf laki. Sesungguhnya aku adalah sebaik-baik pendahulu untukmu wahai Fatimah. Maka salaf di situ artinya adalah pendahulu. Adapun secara istilah salaf itu adalah
pendahulu dari agama kita ini. Yang mendahului kita di dalam Islam itu generasi apa? Sahabat. Ya, generasi Nabi dan para sahabat. Maka mereka lah yang disebut sebagai salaf kita dalam syar'i, dalam agama. Ya, jadi jangan menggunakan secara bahasa. Kalau secara bahasa ini luas. Fir'aun itu juga salaf siapa? Salaf kita juga. Karena Fir'aun sudah mendahului kita atau belum? Sudah mendahului kita. Secara bahasa betul Fir'aun itu dikatakan salaf. Tapi secara syar'i apakah Fir'aun dikatakan salaf? Tidak. Ya, salaf adalah para sahabat. Nah, kita beragama, memahami agama ini dengan apa yang dipahami oleh para sahabat. Maka inilah yang disebut dengan pemahaman as-salaf, metode memahami agama dengan pemahaman sahabat. Jadi kita ini nggak liar memahami Al-Quran, memahami hadis. Kita berakidah Allah di atas. Apakah ada salaf kita yang mengatakan Allah di atas? Ada. Para sahabat semuanya mengatakan Allah Subhanahu wa taala berada tinggi di atas dengan riwayat-riwayat yang sudah disebutkan dalam kitab-kitab akidah. Al-Quran itu kalamullah. Siapa salafnya? Ada para sahabat, para tabi'in. Mereka semua menetapkan Al-Quran itu sebagai kalamullah, bukan makhluk. Ya. Ada orang mengatakan bahwasanya kita ini boleh memberontak kepada pemimpin. Oh, siapa salafmu? Salafku adalah para sahabat. Oh, kau nak sahabat gak ngono. Siapa salaf mereka? Abdullah bin Saba. Nah, itu salaf mereka itu. Pendahulu mereka dalam masalah memberontak ternyata Abdullah bin Saba al-Yahudi. Ini pentingnya kita ini memahami agama dengan para salaf. Rujukan kita adalah para salaf. Kenapa harus para salaf? Allah yang memerintahkan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Dan orang-orang terdahulu yang awal-awal masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Loh, sinten mereka? Sahabat. Dan yang mengikuti mereka. Nah, ini kita ini. Yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah ridho kepada mereka. Allah siapkan surga yang mengalir dan seterusnya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Apabila manusia-manusia itu beriman sebagaimana keimanan kalian. Siapa kalian di sini? Ketika ayat ini turun, sahabat. Jadi dipersyaratkan gak cuma sekedar beriman, tapi keimanannya harus seperti keimanan para sahabat. Ya, maka kita yang mengikuti para sahabat disebut mengikuti as-salaf secara syar'i. Maka itu disebut manhaj, metode dalam memahami agama. Ya, maka lihat bagaimana prakteknya para sahabat. Ya, seperti misalnya ayat-ayat yang berkaitan dengan berkaitan dengan ibadah tertentu. Allah memerintahkan suatu ibadah. Lihat bagaimana prakteknya para sahabat menjalankan ibadah tersebut. Ayat-ayat yang berkaitan dengan akidah, misalnya ayat yang sering ditunggangi oleh orang Khawarij. Surat Al-Maidah ayat 44. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka merekalah orang-orang yang kafir. Berarti presiden kita kafir, kata mereka, karena presiden kita tidak menggunakan hukum Allah. Nah, lihat prakteknya sahabat, ada nggak kayak gitu memahaminya? Nggak ada. Apakah para sahabat memahami demikian? Ternyata tidak. Abdullah bin Abbas, seorang sahabat Nabi SAW, menafsirkan kekafiran di situ bukan kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Kufrun duna kufrin. Kekufuran yang tidak sampai mengeluarkan seorang dari Islam. Alias kufur apa namanya? Kufur kecil. Ini praktek para sahabat. Ya, makanya manhaj salaf itu dipertanggungjawabkan, harus dituntut. Sopo salafmu? Siapa pendahulumu? Kon ngomong kayak ngono iku sopo pendahulumu? Kita ketika memaparkan akidah, kita bisa mempertanggungjawabkan siapa salaf kita. Dengan kita merujuk kepada kitab-kitab
yang meriwayatkan akidahnya para sahabat. Ada kitab yang mengumpulkan akidahnya para sahabat, yaitu kitab Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah oleh Imam Al-Lalikai. Ya, oleh Imam Al-Lalikai itu dikumpulkan riwayat-riwayat tentang akidahnya para sahabat, akidahnya para tabi'in, akidahnya para tabi'ut tabi'in, 3 generasi yang Nabi katakan khairun nasi qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, sahabat. Kemudian generasi setelahnya para tabi'in, kemudian generasi setelahnya para at-tabi'in. Ya. Maka mereka ini adalah orang-orang yang berpemahaman dengan mengikuti pemahaman para salaf. Siapapun tanpa registrasi orangnya disebut salafi, nisbat kepada as-salaf. Nggak pakai registrasi. Iya, mau daftar kemana antum jamaah? Siapa ketuanya? Siapa bendaharanya? Sekretarisnya? Nggak ada. Siapapun antum memahami Islam dengan pemahaman para sahabat, yang penting benar. Jangan kontok. Yang penting benar, terbukti pemahamannya seperti pemahaman para sahabat, maka otomatis dia ini adalah pengikut manhaj as-salaf. Ya, namun orang-orang menganggap bahwasanya manhaj salaf ini seperti kelompok atau sekte. Ya, kalaupun dikatakan kelompok atau sekte, iya. Ya, namun bukan seperti sekte-sekte yang lain. Bukan seperti kelompok-kelompok yang lain. Kita ini hanya sebatas mengikuti ya pemahaman Nabi dan pemahaman para sahabat. Nah, wallahu a'lam. Sudah. Iya, 1 menit. Cukup ya? Kalau dikejar, misalkan kan kalau kita salah itu akan siapa imamnya kan dia tahu itu ya. Anda itu mazhab. Makanya kalau seorang salafiyah, apakah bisa disebut juga salah? Seorang pengikutnya mazhab, apakah bisa juga disebut orang salafi? Gitu. Ya bisa, karena itu urusan mazhab. Iya, urusan mazhab. Mazhab ini dalam bagian urusan apa? Fikih. Iya, seorang salafi bisa bermadhab Syafi'i, bisa bermadhab Hambali, bisa bermadhab Hanafi, bisa bermadhab Maliki, bahkan bisa bermadhab Imam Sufyan Ats-Tsauri, ya madhab Al-Auza'i. Banyak sebenarnya madhab-madhab, cuman memang yang populer 4 madhab itu. Bisa. Ya, karena pemahaman salaf ini hanya sebatas yang berkaitan dengan prinsip-prinsip agama. Ya, prinsip-prinsip agama. Adapun masalah-masalah seperti fikih tadi, maka itu bisa masuk di dalamnya ijtihad. Ya. Jadi repot kalau misalnya kita dituntut untuk selalu mengikuti pemahaman salaf. Ya, sedangkan itu perkara-perkara yang bisa berijtihad, perkara fikih yang bisa berijtihad, yang nggak bakal nemu salafnya. Antum sekarang di masa sekarang, apa hukumnya bayar pakai kris? Oh, kita ini salaf. Kita lihat prakteknya para salaf. Repot, sopo sing gawe kris para salaf ini? Beda, ini permasalahan apa? Ijtihad. Permasalahan-permasalahan kontemporer butuh ijtihad. Ada dalilnya, ada, tapi dalilnya berupa dalil yang umum, ya. Hanya sebatas formula yang kemudian para ulama istinbat dengan dalil itu baru sampai pada kesimpulan hukumnya. Ya, tapi kalau harus dituntut niru Abu Bakar ya batik kris apa ndak? Ya, Umar apa kris apa? Ya bakal nemu. Paham ya? Baik, saya kira ini wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.